Gaji 10 juta per bulan. Kedengeran kayak hidup enak, ya? Tapi anehnya, makin tinggi gaji, makin sering juga muncul keluhan. Kok duit saya cepet habis lagi? Atau udah kerja mati-matian, kenapa ujung-ujungnya tetap kere? Dan paling gawat, yang ngomong begini justru bukan yang bergaji cukupan awal, tapi mereka yang masuk kategori udah mapan. Ironi finansial? Sangat. Tapi di balik ironi itu ada lubang besar yang selama ini lu tutup pakai alasan gaji masih kurang. Bayangin ini, kamu terima gaji 10 juta. Setiap tanggal tua, kamu tarik uang tunai. Tapi begitu saldo cek, yang tersisa cuma rebutan receh. Lucunya lagi, semua pengeluaran itu bukan buat kebutuhan primer, melainkan kebutuhan sosial. Mulai dari langganan streaming premium yang jarang dipakai, kopi kekinian tiap hari, sampai staycation murah biar feed Instagram kelihatan estetik. Padahal di sisi lain, kamu kewalahan bayar tagihan listrik dan cicilan motor. Saya juga pernah bahas soal budgeting sederhana, tapi kali ini kita lihat dari sisi mental. Dari persepsi kita terhadap cukup. Banyak orang berpikir kalau gaji gede, hidup otomatis tenang, padahal gaji cuma angka. Yang bikin tenang itu cara kita memakainya. Dan di sini, mindset kamu yang sebenarnya bocor lebih lebar daripada ember bocor sekalipun. Ada cerita absurd tapi nyata. Teman saya gajinya 12 juta, tiap akhir bulan masih nebeng pulsa ke temennya. Alasannya, ntar dibalikin kok. Padahal kalau dia sisihkan 10% di awal, pulsa nggak bakal jadi drama. Tapi ternyata dia nggak punya ritual nabung. Dia baru nabung kalau ada sisa yang gak pernah ada. Ini bukan soal kemampuan, ini soal kebiasaan. Kalau sekarang lo berpikir, lalu gimana caranya agar ember bocor itu tertutup? Jawabannya simple, ubah kebocoran jadi celengan. Bukan celengan fisik, tapi cara kamu menjadwal pengeluaran. Misalnya, langsung alokasikan 2 juta buat investasi reksadana di hari pertama gajian. Biar otakmu gak sempat mikir, wah gaji baru nih, saya boleh boros. Karena uang itu sudah jalan duluan ke masa depanmu. Tapi lebih dari itu, saya ingin lu ngerti satu hal, masalah finansial bukan cuma di angkanya. Masalah terbesar ada di narasi sosial yang kita ceritain ke diri sendiri. Kita hidup di masyarakat yang nilai keberhasilan itu diukur dari pamer. Twitter timeline penuh screenshot saldo, feed Instagram penuh foto startup kopi, TikTok penuh hadis tentang susah jangan kasih tahu orang tua. Padahal yang mau dilihat orang tuanya justru kepraktisanmu, bukan drama finansialmu. Lucunya, karyawan yang bekerja 8 jam sehari sering lupa kalau mereka juga bekerja 24 jam buat gaya hidup. Dia membiarkan influencer jalan-jalan di Bali, mendikte cara dia mengalokasikan dana liburan. Dia percaya kalau liburan harus mewah, padahal me time murah meriah di taman kota pun bisa bikin otak segar kalau perspektifmu benar. Mari kita bicara istilah keren, lifestyle creep. Ini jebakan halus. Gaji naik 1 juta rupiah, emoji uang di otak kita langsung berubah jadi bisa beli gadget baru. Padahal kenaikan itu bisa jauh lebih powerful kalau diinvestasikan. Bukan buat upgrade e-bike yang hanya menaikkan cicilan. Ini soal fleksibilitas masa depan. Kalau kamu sekarang memprioritaskan pengalaman daripada aset, siap-siap saja kamu tetap miskin dalam jangka panjang. Sekarang, opini pribadi. Lu lebih cepat jadi tajir kalau lu lebih sering bilang, nanti dulu, ketimbang mau beli ini. Jangan malu ngomong ke diri sendiri, saya gak butuh ini sekarang. Banyak yang takut dianggap pelit, tapi gak sadar bahwa kedermawanan ke diri sendiri adalah tindakan paling revolusioner. Lalu sindiran sosialnya. Kita sering menghakimi orang yang makan di warteg karena gak beda jauh sama orang bayar kos. Sementara kita sendiri antre panin dan nongkrong di kafe premium. Ironis, kita anggap warteg kurang layak. Padahal warteg itu simbol efisiensi. Ngatur uang makan masih bisa sisa rupiah buat dialokasikan. Kita juga gengsi nabung di bank digital. Lebih keren pamer saldo GitHub daripada saldo GoPay. Jadi sebelum kamu lompat ke tarikan nafas baru, coba deh introspeksi.
Apa benar gaji kamu yang kecil atau mentalitasmu yang miskin? Kalau kamu terus-terusan memperbudak diri demi validasi eksternal, segera berhenti. Jadikan uang sebagai alat, bukan alat pamer. Mungkin kamu udah sering dengar versi mainstreamnya. Hemat itu kunci sukses. Tapi sekarang kita bahas versi brutalnya. Hemat itu perlawanan terhadap industri gaya hidup yang bikin kantong bocor. Ini bukan nasihat moral, ini strategi bertahan hidup finansial di era serba pamer. Sekarang saya kasih kamu pertanyaan penggantung. Apa yang lebih penting? Penampilan sukses untuk orang lain atau kebebasan finansial untuk diri sendiri? Pikirin baik-baik sebelum kamu klik boros lagi di keranjang belanja. Karena di balik gaji 10 juta itu, pilihan finansialmu menentukan apakah kamu benar-benar hidup atau cuma terlihat hidup.